Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Fahrina. Saya dari kelas E2 Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, ruang lingkup, dan manfaat sosiologi komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan 8 topik. Yang pertama, pengertian sosiologi komunikasi. Yang kedua, konsep-konsep penting dalam sosiologi komunikasi. Yang ketiga, teori-teori sosiologi komunikasi. Yang keempat, aliran pemikiran tokoh-tokoh yang melahirkan paradigma sosiologi komunikasi. Kemudian yang kelima ada ranah sosiologi komunikasi. Yang keenam, objek sosiologi komunikasi. Yang ketujuh, ruang lingkup sosiologi komunikasi. Dan manfaat sosiologi komunikasi. Yang pertama, ada pengertian sosiologi komunikasi. Jalaluddin Rahmat mengatakan dalam buku Sosiologi Komunikasi Massa karangan Charles Richard Wright, yakni sosiologi komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari atau menelaah hubungan timbal balik antara media massa dengan masyarakat. Kemudian, menurut Surjono Sukanto, menjelaskan bahwa sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial. Kemudian, ada konsep-konsep penting dalam sosiologi komunikasi menurut Burhan Bungin, yakni yang pertama, sosiologi yang mempelajari hubungan antar individu sebagai makhluk sosial dengan segala aktivitas dan gejala sosial yang dapat menyebabkan adanya perubahan sosial. Yang kedua, masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu dan hidup berdampingan dalam satu wilayah dan terikat oleh norma-norma yang berlaku. Yang ketiga, komunikasi yang merupakan suatu media sebagai penyampai pesan. Yang keempat, media informasi yang merupakan alat untuk berkomunikasi. Lanjut ke bahasan selanjutnya, yakni teori-teori sosiologi komunikasi. Terdapat 3 paradigma sosiologi. Yang pertama, fakta sosial. Yang kedua, definisi sosial. Yang ketiga, perilaku sosial. Dalam fakta sosial, meliputi teori fungsionalisme atau struktural fungsionalisme. Ciri-cirinya general, eksternal, dan coercion. Yang kedua, definisi sosial, meliputi teori interaksi simbolik. Tindakan ini memiliki 4 tipe. Yang pertama, secara rasional, terdapat tipe instrumental dan orientasi nilai. Yang kedua, secara tidak rasional, terdapat tipe afektif dan tradisional. Kemudian yang ketiga ada perilaku sosial, meliputi teori pertukaran sosial. Terdapat 5 proposisi dalam perilaku sosial, yakni yang pertama, proposisi sukses, yang kedua, proposisi stimulus, yang ketiga, proposisi nilai atau rasional, yang keempat, proposisi deprivasi, satiasi, yang kelima, proposisi persetujuan perlawanan. Lanjut ke aliran pemikiran tokoh-tokoh yang melahirkan paradigma sosiologi komunikasi. Di sini ada 2 aliran, struktural fungsional dan konflik kritis. Untuk yang aliran struktural fungsional ada Auguste Comte, Emile Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert King Martin. Yang kedua ada aliran konflik kritis, yakni Karl Marx, Jürgen Habermas, dan John Dewey. Lanjut ke ranah sosiologi komunikasi, yakni komunikasi, efek media massa, individu kelompok masyarakat dunia, budaya kosmopolitan, teknologi telematika, serta proses dan interaksi sosial. Ruang lingkup sosiologi komunikasi, ada telematika dan realitas, efek media, norma sosial baru, cyber community, perubahan sosial dan komunikasi, dan hukum bisnis media. Yang pertama, telematika dan realitas, yaitu segala interaksi komunikasi itu dapat berupa telematika dan realitasnya, yang menyangkut pada persoalan teknologi media komunikasi hingga persoalan konvergensi yang ditimbulkan. Yang kedua, efek media, yaitu efek media massa ini merupakan perangkat kehidupan masyarakat yang turut mengubah pola hidup masyarakat. Yang ketiga, norma sosial baru. Di dalam efek media massa ini, masyarakat akan mengalami pola hidup yang mulai bergeser karena dampak dari teknologi, dan semakin majunya teknologi,
sehingga masyarakat akan mengalami pergeseran norma-norma sosial hingga menjadi norma-norma baru yang secara tidak langsung akan berlaku. Yang keempat ada cyber community. Munculnya norma-norma baru juga membuat setiap individu ini bergerak pula. Bahkan masyarakat juga akan bergeser membentuk suatu komunitas yang berteknologi atau berkomunikasi melalui media teknologi. Yang kelima, ada perubahan sosial dan komunikasi. Perubahan-perubahan pada masyarakat pun akan semakin terasa ketika yang jauh semakin dekat dan yang dekat akan semakin jauh. Yang keenam, ada hukum bisnis media. Faktor perubahan sosial dan komunikasi akhirnya menyebabkan munculnya hukum atau undang-undang IT. Hal inilah sebagai contoh salah satu norma-norma baru yang muncul akibat dari efek media massa. Yang terakhir, manfaat sosiologi komunikasi. Dengan mempelajari sosiologi komunikasi, kita akan mengetahui, mengerti, dan memahami sosiologi komunikasi beserta dampak-dampaknya yang memberikan perubahan sosial atau biasa disebut dengan revolusi sosial. Orang yang mempelajari sosiologi komunikasi akan mengerti dan paham, sehingga tidak mengikuti arus yang buruk ketika terjadi perubahan sosial. Dengan demikian, perlu untuk melaraskan diri dalam kehidupan bersosial dengan masyarakat dan bertetangga. Dengan kata lain, kita akan dapat mengendalikan globalisasi juga modernisasi yang memberikan dampak pada sosial. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian ruang lingkup dan manfaat sosiologi komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.